President wants our best assets on the ground. This is a real potential shitstorm. Grab it! No heavy weapons, no grenades. Halo pecinta film zombie. Film zombie yang akan kita bahas kali ini memiliki genre action horror. Jadi bagi yang menyukai film zombie dengan genre yang serius dan menampilkan banyak action dengan beberapa misi di dalamnya, artinya film yang berjudul Navy Seals vs Zombie yang dirilis pada tahun 2015 ini sangat cocok untuk dinikmati. Nah, film yang dibintangi oleh Ed Quinn dan Chad Gunnerlell ini menceritakan dua misi penyelamatan yang dilakukan oleh Navy Seals dari tim khusus. Yang pertama adalah misi penyelamatan wakil presiden yang melakukan konferensi pers. Dan yang kedua adalah misi penyelamatan ilmuwan dari kota yang telah dipenuhi oleh zombie. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kedatangan wakil presiden ini hanya kampanye biasa atau adakah hubungannya dengan wabah yang terjadi? Dan apakah wabah ini disebabkan oleh penelitian para ilmuwan tersebut? Lalu yang membuatnya lebih menarik adalah karena tim Navy Seals ini sendiri tidak mengetahui bahwa musuh yang mereka hadapi adalah zombie. Lalu berhasilkah misi tersebut? So, kita dobrak pintu teaternya. Film diawali dengan menampilkan seorang polisi di Baton Rouge, Louisiana yang sedang memeriksa sebuah mobil. Yang mana pada saat itu dia tiba-tiba diserang oleh zombie. Kemudian scene beralih pada tim Navy Seals yang sedang menuju tempat latihan tempur menggunakan sebuah helikopter. Nah, misi latihan pasukan yang terdiri atas Letnan Pete, Carl, Billy, AJ, dan Travis kali ini adalah pencarian dan penyelamatan Sandra. Tapi dalam latihan ini, AJ mengalami kegagalan karena bergerak tanpa berkoordinasi terlebih dahulu. Lalu scene berlanjut ke markas Navy Seals, di mana terlihat AJ yang terikat pada sebuah truk dilepaskan oleh Carl. Di situ Carl menceritakan suatu kejadian yang dialami timnya di perbatasan Pakistan. Pada saat itu, salah satu rekannya yang bernama Bradley terpisah di tengah pertempuran sehingga menyebabkannya tewas. Carl juga mengatakan bahwa hal terburuk dalam pertempuran adalah saat mengambil tubuh temannya yang sudah tidak bernyawa. Dia juga berpesan bahwa saat di pertempuran, tim adalah keluarga. Dan saat di rumah, keluarga adalah segalanya. Jadi jangan ceritakan hal yang terjadi di lapangan kepada keluarga di rumah. Nah, AJ ini adalah anggota baru pengganti Bradley yang gugur di pertempuran. Jadi semua hal tadi diceritakan oleh Carl agar AJ bisa lebih berhati-hati saat di pertempuran sebenarnya. Dan tidak perlu menceritakan buruknya keadaan perang kepada istrinya di rumah. Mantap, ini baru Big Brother, anjay. Kemudian scene berlanjut ke rumah AJ. Nah, di dalam rumah, AJ menemui istrinya yang bernama Emily sambil membayangkan anak mereka nantinya. Lalu saat istrinya yang sedang hamil tersebut bangun dan bertanya mengenai tim barunya, AJ hanya mengatakan bahwa mereka adalah tim terbaik dan sangat solid, tanpa menceritakan kegagalannya dalam misi latihan sebelumnya. Kemudian dia pun tertidur. Lalu scene beralih ke gedung kongres di Baton Rouge. Di tempat itu terdapat wakil presiden Bentley yang sedang mengadakan konferensi pers dan para reporter termasuk Amanda dan Dave yang meliputnya. Sementara itu di luar, salah satu agen rahasia melihat orang yang mencurigakan di halaman gedung kongres. Sehingga dia memerintahkan salah satu rekannya yang bernama Hayden untuk memeriksanya. Tapi ternyata Hayden tidak menemukan apa-apa. Kemudian saat wakil presiden sedang berpamitan kepada gubernurnya setelah konferensi pers tadi, tiba-tiba mereka melihat seseorang yang menyerang orang lainnya di halaman gedung. Dan setelah salah satu agen menembak orang tersebut, para pejabat dan orang lainnya dibawa kembali masuk ke dalam gedung. Sementara itu di luar gedung, terlihat kekacauan mulai terjadi. Orang-orang saling mengejar, menerkam dan menggigit. Lalu orang yang tergigit pun bangkit kembali.
Kemudian scene beralih pada AJ dan Emily di rumah yang tiba-tiba mendapat telepon dari atasannya untuk segera ke markas karena ada briefing untuk sebuah misi. Dan AJ yang tidak mengetahui apa misinya segera berpamitan kepada istrinya. Singkat cerita, di markas SEALs, tim yang sudah berkumpul tersebut pun diberikan perintah oleh Komandan Sher untuk menyelamatkan wakil presiden yang masih terjebak di gedung Kongres. Karena berdasarkan informasi yang mereka terima, tim penyelamat dari FBI yang sudah dikirim tiba-tiba hilang tanpa jejak. Kepolisian di kota Baton Rouge pun sudah tidak bisa dihubungi. Sehingga untuk menginvestigasi apa yang terjadi, penerbangan hanya boleh dilakukan oleh para pihak militer saja. Dan presiden meminta pasukan khusus untuk melakukan penyelamatan terhadap wakil presiden yang masih terjebak. Kemudian, Komandan Sher menyerahkan misi tersebut untuk dipimpin langsung oleh Letnan Pitt. Last known location of Elvis was here. Nah, Letnan Pitt menjelaskan bahwa dari tempat penjemputan dan target, mereka hanya memiliki waktu 6 menit dan tidak lebih dari 30 menit untuk menyelesaikan misinya. Sementara, misi yang mereka lakukan tersebut cukup sulit karena informasi yang sangat minim. Seperti tidak ada kepastian posisi terbaru wakil presiden, tidak ada kontak yang dapat dihubungi, dan tidak mengetahui siapa yang akan mereka hadapi. Mereka bahkan diminta untuk membroadcast misinya secara online agar pihak militer mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi mereka hanya melakukan apa yang wajib dilakukan saja, tidak yang lainnya. Kemudian sebelum melakukan persiapan, AJ kembali menghubungi istrinya dan mengatakan semua baik-baik saja. Anjir, HP bunyi lagi. Okay, boys, listen up. Nah, sebenarnya dalam misi tersebut, mereka tidak diizinkan membawa senjata berat dan granat. Tapi Letnan Pitt tidak mungkin menuruti perintah itu. Jos lu bang. Singkat cerita, mereka pun berangkat. Sementara itu di pusat komando, agen CIA yang bernama Stacy menemui Komandan Sher untuk menjelaskan apa yang akan dihadapi oleh anak buahnya di lapangan. Tapi Komandan Sher tidak memberikannya kesempatan untuk menjelaskan. You can stay here or you can get out. Kemudian saat tiba di wilayah udara Louisiana, tim pun melakukan penerjunan. Singkat cerita, saat tiba di gedung Kongres, mereka mulai memeriksa lokasi tersebut. Place a ghost town, guys. Tapi karena tidak menemukan siapa-siapa, bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang ditampilkan oleh CCTV, maka Letnan Pitt melaporkan kepada Komandan Sher. Kemudian Letnan Pitt, Carl, dan AJ melanjutkan pemeriksaannya ke bagian gedung yang tidak terekam oleh CCTV. Sementara Billy dan Travis diperintahkan untuk mengawasi keadaan sekitar. Nah, lokasi yang mereka tuju adalah lantai bawah tanah dari gedung tersebut. Lalu saat sampai di depan sebuah ruangan di lorong yang gelap dan mendengar ada suara dari dalam, maka Letnan Pitt mencoba berkomunikasi. This is Lieutenant Pete Cunningham. Dan ternyata di dalam ruangan itu mereka menemukan Bapak Wakil Presiden. You are a sight for sore eyes, sir. Kemudian Letnan Pitt memanggil Billy yang merupakan medis di timnya untuk masuk. Sementara AJ diperintahkan menemani Travis untuk mengamankan landing zone. Letnan Pitt juga melarang Dave untuk merekam mereka. Lalu saat Billy mengobati luka Bapak Wakil Presiden, beliau justru mengatakan bahwa ada orang lain yang terluka dan membutuhkan bantuan. Tapi sebagai orang nomor 2 di Amerika, maka beliau harus dirawat terlebih dahulu. Mantap. Jekyll Actual, this is Jekyll. Kemudian Letnan Pitt melapor kepada Komandan Sher yang kemudian mengatakan bahwa pesawat penjemput akan sampai dalam 12 menit. Lalu setelah mengobati Wakil Presiden, Billy memeriksa orang berikutnya yang berada di ruangan lain dan ternyata ditemani oleh Amanda. Nah, ternyata orang tersebut diborgol karena terlihat gelisah dan berusaha menyerang Amanda. Dan karena tidak bisa melakukan pengobatan, maka dia harus dibawa ke rumah sakit. Jadi Amanda diminta untuk segera bersiap-siap. Sementara itu di ruangan lainnya, Letnan Pitt yang menanyakan apa yang telah terjadi diberitahu oleh seorang agen rahasia bahwa mereka diserang oleh warga sipil sehingga yang lainnya mati. Tapi orang-orang yang menyerang ini terlihat berbeda karena walaupun sudah ditembak mereka tidak bisa mati. Excuse me, sir? Lalu Amanda menunjukkan hasil rekaman Dave kepada Letnan Pitt. Di situ dia melihat apa yang dikatakan oleh agen tadi. Dan Amanda mengatakan bahwa mereka yang tergigit akan berubah menjadi seperti mereka.
Kemudian pada waktu yang bersamaan di ruangan lainnya, orang yang terinfeksi tadi berhasil memutuskan borgolnya dan berusaha menyerang Billy. There's a hand in here! On my way! Nah, Letnan Pete dan Billy yang belum menyadari bahwa orang tersebut sudah menjadi zombie, tidak berusaha untuk menyerang balik. Tapi tiba-tiba agen rahasia tadi menghabisinya. Hold your fire! Dan tentu saja hal ini membuat Letnan Pete dan Billy marah. That's the only way to be sure. Tapi dia berusaha menjelaskan bahwa hal inilah yang dilihat oleh Letnan Pete tadi di rekaman. Sehingga Letnan Pete mengabari Komandan Sher. Not now. Yes, now. Nah, saat itulah Stacy menjelaskan bahwa yang terjadi bukanlah kerusuhan biasa, melainkan serangan biologis. Jadi mereka tidak boleh membawa satu orang pun yang tergigit untuk naik ke pesawat, dan meminta Komandan Pete memerintahkan anak buahnya untuk melakukan misi penjemputan kedua. Okay, ladies and gentlemen. Lalu sebelum mereka keluar dari ruangan itu, Pete bertanya siapa lagi di antara mereka yang tergigit. Tapi Margaret tidak mengakui bahwa sebenarnya dia sudah terinfeksi. Singkat cerita di luar, terlihat dua zombie yang menyerang sepasang kekasih. You really gonna let these people die, LT? Negative. Do not give up our position. Do not jeopardize the mission. Namun Letnan Pete tidak mengizinkan anak buahnya untuk ikut campur. Karena suara tembakan mereka tentunya akan memancing zombie lainnya dan bisa menggagalkan misi penyelamatan Bapak Wakil Presiden. Sementara itu di markas, Stacy menjelaskan kepada Komandan Sher bahwa beberapa tahun yang lalu pihaknya merencanakan untuk membuat virus yang dapat membuat manusia menjadi senjata, yaitu zombie, sehingga tidak diperlukan lagi keberadaan tentara. Jadi zombie-zombie ini berfungsi untuk mengobrak-abrik masyarakat suatu negara dari dalam. Kejam anjir. Nah, dia juga menjelaskan bahwa mereka memiliki sebuah lab di kota itu, yang di dalamnya terdapat ilmuwan yang melakukan riset tentang hal ini. Tapi dia menyangkal bahwa virus ini berasal dari labnya, karena berdasarkan informasi tidak ada pelanggaran dari labnya tersebut. Selain itu mereka juga belum mampu membuat virusnya bekerja. Namun menurutnya, para peneliti yang mereka miliki tersebut mampu untuk membuat vaksin untuk mengatasi virus zombie ini. Jadi harus diselamatkan. Stacy juga menambahkan bahwa alasan sebenarnya wakil presiden ada di sana adalah untuk membicarakan mengenai cara mengatasi serangan yang sudah terjadi sebelumnya. Sementara pidatonya tadi hanyalah kamuflase saja agar masyarakat tidak menjadi panik. Namun sayangnya, sebelum terlaksana, wabah zombie ini sudah terlanjur menyebar. Untuk itu, mereka harus segera melakukan lockdown terhadap kota Baton Rouge dengan semua kekuatan militer dari seluruh negara bagian Amerika Serikat. Anjay. Move! Move! Lalu scene beralih ke gedung Kongres. Nah, Travis melihat beberapa zombie yang mulai memasuki halaman gedung Kongres. Sebenarnya dia diberikan izin oleh Letnan Pete untuk menembak, tapi dia tidak melakukannya sehingga dia malah tergigit. Untungnya AJ dan Carl berhasil menghabisi zombie-zombie yang menyerang tersebut. Billy, get your ass down here! Billy's on his way. Tapi sayang, Billy pun tidak mampu menyelamatkannya. Nah, terlihat di sini, Travis tidak berubah padahal sudah tergigit. Dan hal ini nanti dijelaskan karena sebenarnya anggota Navy SEALs yang lain juga tidak bisa terinfeksi. Sementara itu di dalam gedung Kongres, tiba-tiba salah satu agen diserang oleh zombie. Letnan Pete yang berusaha menahannya pun hampir kewalahan. Untungnya anggota SEALs yang lain segera datang membantunya. Nah, sambil masih menahan zombie yang ternyata salah satu tim penyelamat dari FBI tersebut, Billy mencoba menganalisisnya. Di situ terlihat bahwa virus mengubah fisiologi orang yang terinfeksi, sehingga adrenalin zombie tersebut sangat tinggi. Dan menurutnya virus tersebut menyebar melalui cairan. Kemudian setelah menyayat tangan zombie itu dan tidak ada respon terhadap rasa sakit, maka Letnan Pete memutuskan untuk menembak kepala zombie tersebut agar memutuskan respon geraknya melalui sistem saraf pusatnya. Lalu saat pusat pengembali mengabarkan bahwa helikopter sudah hampir tiba, maka mereka bergegas ke titik penjemputan tersebut. Nah, sebelum helikopter tersebut tiba, Amanda mengajak Dave untuk berbicara. Di situ Amanda membujuk Dave untuk tidak ikut helikopter demi berita yang akan mereka dapatkan dari tempat itu.
Awalnya Dave menolak karena dia menganggap mereka bisa selamat sampai detik itu pun suatu keberuntungan. Tapi karena Amanda bersikeras untuk tinggal, akhirnya Dave pun setuju. Okay. Mereka juga mengatakan hal itu kepada Letnan Pitt. Dan tidak lama kemudian helikopter pun tiba. Lalu setelah mengawal semua penumpang masuk helikopter, Billy kaget melihat ada noda darah di tangannya. Kemudian saat dia baru menyadari bahwa Margaret terinfeksi, tiba-tiba zombie-zombie berdatangan sehingga mereka harus bersembunyi dan tidak sempat memberitahu pilot helikopter tersebut. Dan tidak lama kemudian helikopter tersebut pun terjatuh karena Margaret yang sudah berubah menjadi zombie menyerang semua penumpang dan awaknya. Anjir. Amanda dan Dave sangat beruntung dengan keputusan yang mereka telah ambil tadi. Lalu Letnan Pitt melaporkan kejadian itu kepada Komandan Sher. Nah, setelah hal tersebut, Komandan Sher mengatakan kepada Stacy bahwa mereka harus mengecek lokasi kecelakaan untuk memastikan keselamatan wakil presiden. Tapi Stacy membantahnya karena dalam kondisi wabah yang menyebar sangat cepat ini, lebih baik sang komandan memerintahkan anak buahnya untuk menjemput ilmuwan yang masih terperangkap di kota itu. Karena ilmuwan itulah satu-satunya harapan untuk membuat vaksin terhadap virus zombie ini. Lalu Komandan Sher memerintahkan Letnan Pitt untuk melakukan penjemputan ilmuwan pada sebuah lab CIA yang berada di lantai 8 sebuah gedung berjarak 1 mil dari posisi mereka. Tapi mereka hanya memiliki waktu 1 jam untuk menyelesaikan misi tersebut sebelum tempat itu dihancurkan. Dan pada misi kali ini, mereka diberikan izin untuk melakukan headshot pada setiap orang yang terlihat mengancam dan terinfeksi. All right, we're moving to the secondary target. Kemudian, Letnan Pitt meminta Amanda dan Dave untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh AJ agar mereka berdua bisa selamat. Lalu, misi kedua pun dimulai. Move out. Nah, untuk menghindari serangan banyak zombie, maka mereka memutuskan untuk melewati sebuah lorong. Namun ternyata di tempat itu pun mereka masih diserang oleh beberapa zombie. Dan semakin lama semakin banyak karena mendengar suara tembakan. Sehingga AJ, Amanda, dan Dave harus memilih jalan lain karena berjarak terlalu jauh dari yang lainnya. Hingga sampai pada sebuah bangunan. Dan di situ AJ menyadari radionya terjatuh saat serangan zombie tadi. Lalu tiba-tiba pemilik bangunan datang dan mengancam mereka. Nah, karena suaranya yang terlalu berisik menyebabkan zombie-zombie berdatangan. Sehingga AJ memutuskan untuk menenangkannya. Lalu mereka semua pergi. Sementara itu Letnan Pitt dan lainnya yang telah menemukan mobil mencoba menghubungi AJ tapi tidak ada jawaban. Dan karena Letnan Pitt tahu bahwa AJ pasti akan menuju gedung itu juga jika dia masih hidup, maka mereka memutuskan untuk meninggalkannya dan melanjutkan misi yang waktunya terbatas itu. Nah, karena Billy selalu berusaha menghindari zombie yang akhirnya tertabrak juga, menyebabkan mobil mereka menabrak mobil lainnya. Dan saat itulah zombie-zombie mulai mengejar mereka. Tapi akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam gedung tersebut. Nah, rupanya di dalam gedung itu, sinyal radio mereka terputus. Dan hal ini menyebabkan Komandan Sher khawatir, sehingga memerintahkan helikopter untuk segera ke titik penjemputan kedua. Lalu saat menemukan sesosok mayat di dalam gedung yang terlihat kosong tersebut, mereka tiba-tiba ditemui oleh seorang security yang bernama Larry dari dalam sebuah ruangan. Tapi Larry terlihat orang yang sangat ceria dan terlalu banyak bicara sehingga banyak membuang waktu. Untuk itu akhirnya Letnan Pitt memintanya agar segera menunjukkan di mana letak ruangan laboratorium yang mereka cari tersebut. Nah, ternyata akses utama ke lab tersebut sangat privat sehingga mereka memiliki 2 pilihan lain. Yaitu melewati tangga yang dipenuhi zombie atau melewati sisi lain dari gedung sehingga sedikit memutar. Jadi Letnan Pitt yang tidak ingin melakukan kontak dengan zombie memutuskan memilih opsi kedua dengan Larry sebagai guide-nya. Lalu scene beralih ke AJ dan lainnya yang masih di jalan.
terlihat bahwa Dave lebih fokus untuk merekam keadaan sekitar mereka dibandingkan memperhatikan kata-kata dari AJ. Kemudian saat menyeberang jalan, tiba-tiba mereka diserang oleh zombie yang menggunakan mobil. Bisa nyetir anjir. Tapi karena tidak terhentikan, maka AJ memutuskan untuk meledakkannya. Dan suara ledakan ini menyebabkan zombie-zombie berdatangan, sehingga mereka bersembunyi pada sebuah lorong dan menunggu saat yang tepat untuk kabur dari situ. Nah, di tempat itu, Dave mulai memperdebatkan kenapa AJ memilih untuk menunggu dibandingkan menembak saja zombie-zombie yang berdatangan. Tapi AJ menjelaskan bahwa pelurunya terbatas. Lalu saat perdebatan semakin panas, secara perlahan mereka didatangi oleh zombie yang masih anak-anak dari sisi lainnya. Di tempat itu Dave kembali memperdebatkan kenapa AJ tidak juga menembaknya. Dan karena hal itu, AJ akhirnya tergigit. Sehingga mereka memutuskan untuk mengikat zombie tersebut. Tapi sama seperti Travis tadi, sebenarnya AJ juga tidak terinfeksi. Tapi sampai pada detik itu, dia tidak menyadarinya dan menganggap dirinya juga terinfeksi. Sehingga dia menyerahkan pistolnya kepada Amanda agar bila terjadi apa-apa, Amanda bisa segera menghabisinya. Lanjut. Nah, karena masih melihat banyak zombie, mereka akhirnya bersembunyi lagi. Lalu pada momen ini, AJ meminjam telepon Amanda untuk menghubungi istrinya. Lalu mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan memintanya untuk memberikan nomor telepon markasnya. Kemudian dia melapor bahwa dia terpisah dari timnya dan segera menyusul ke lokasi kedua. Kembali ke gedung, akhirnya mereka berhasil mencapai lab tersebut tanpa kendala. Dan bertemu dengan seorang ilmuwan. Nah, saat Billy menanyakan apakah benar ilmuwan tersebut memiliki vaksinnya, ternyata dia menjawab tidak. Tapi dia juga mengatakan bahwa kemungkinan dia bisa membuat vaksinnya bila memiliki sampel dari zombie tersebut. Sehingga terpaksa Letnan Pete, Carl, dan Billy mencari sampel zombie tersebut. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan sampel dari salah satu zombie dan membawanya ke lab. How much longer? 2 minutes. Sementara itu helikopter penjemput akhirnya tiba. Tapi karena tidak melihat Letnan Pete dan lainnya, maka Komandan Sher memerintahkan mereka untuk menunggu. Lalu karena mendapatkan laporan bahwa zombie-zombie ini berusaha keluar melalui jembatan, maka Komandan Sher memerintahkan jet tempurnya untuk memutuskan jembatan tersebut. Kembali pada AJ dan lainnya. Nah, karena masih terlalu fokus pada rekamannya, maka Dave tidak menyadari zombie yang datang dan menerkamnya. Jadi terpaksa AJ dan Amanda harus meninggalkannya sebelum dia berubah. Kemudian di lab, saat menunggu ilmuwan tadi mempersiapkan sampelnya, tiba-tiba dari CCTV Carl melihat AJ sampai ke gedung itu. Nah, karena melihat itu, maka Carl dan Billy berniat untuk menjemputnya. Tapi Letnan Pete tidak mengizinkan mereka karena misi mereka sebenarnya adalah untuk menyelamatkan ilmuwan tersebut. Namun Carl memaksa sehingga Letnan Pete mengizinkannya. We'll hold the chopper for you. Sementara mereka menuju ke atap gedung. Nah, ternyata di lantai atas, radio mereka bisa kembali digunakan. Sehingga Letnan Pete melaporkan kepada komandan bahwa mereka berhasil mendapatkan ilmuwan tersebut. Dan Komandan Sher memerintahkannya untuk segera naik helikopter karena tempat itu segera dihancurkan. Tapi karena AJ dan Carl masih di bawah, maka dia meminta agar Komandan Sher menunda ledakan tersebut. Sementara itu di bawah, akhirnya Carl berhasil bertemu dengan AJ dan Amanda, lalu mengajak mereka masuk. Tapi rupanya zombie-zombie itu berhasil masuk juga dan menyerang mereka. AJ dan Amanda berhasil bergerak terlebih dahulu, sementara Carl yang terkepung terpaksa harus mencari jalan lain. Dalam pertarungan itu, Carl sempat tergigit, tapi dia berhasil menghabisi zombie itu. Dan karena jumlah zombie yang mengepungnya terlalu banyak, maka dia terpaksa harus masuk ke dalam sebuah ruangan. Kemudian akhirnya AJ dan Amanda berhasil sampai di atap.
Tapi karena melihat Letnan Pitt yang kehilangan kontak dengan Carl, maka AJ memutuskan untuk kembali turun. Tapi Billy menghalanginya hingga akhirnya Carl berhasil dihubungi. Di situ Carl mengatakan bahwa dia sudah terkepung dan tidak mungkin lagi untuk naik ke atap, sehingga meminta mereka semua untuk pergi meninggalkannya. Akhirnya dengan berat hati Letnan Pitt memerintahkan mereka semua naik ke helikopter. Tapi AJ menolak untuk naik karena berpikir bahwa dia sudah terinfeksi, sehingga menyebabkan Letnan Pitt marah sama zombie sih. Dan sama dia juga tentunya. Tapi AJ tetap saja menolak, sehingga Letnan Pitt memanggil Billy yang mengatakan mereka juga akan tinggal daripada harus kehilangan satu anggota lagi. Lalu Letnan Pitt kembali membujuknya dengan mengatakan Billy tahu apa yang harus dilakukan jika seandainya dia berubah. Dan ilmuwan yang mereka bawa tersebut bisa membuat vaksinnya. Lalu setelah mereka naik ke helikopter, tempat itu pun dihancurkan. Kemudian scene berlanjut ke Washington DC. Nah, di sini Stacy yang sedang dimintai keterangan oleh presiden dan jajarannya mengenai apa yang terjadi menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, bahwa tanpa pengorbanan para anggota Navy SEAL tersebut, maka mereka yang ada di situ mungkin tidak akan selamat. Dan yang kedua adalah mengenai AJ yang tergigit. Nah, disinilah penjelasannya. Jadi ternyata AJ dan keempat SEALs lainnya kebal terhadap infeksi virus zombie tersebut. Akibat mereka pernah menerima suntikan 7 seri secara intens dengan skala 5. Yang ternyata mengubah struktur molekul mereka terhadap reaksi kimia dari infeksi virus tersebut. Lalu film diakhiri dengan menampilkan AJ yang dalam keadaan sehat pulang ke rumah dan menemui istrinya. Nah, film ini memiliki cerita yang cukup menarik walaupun actionnya terkesan minim. Jadi untuk rekomendasi film bergenre action horror, maka bisa kita kasih nilai 7.